Woi, Mei. Iya, elah diem. Lagi di tempat gawe itu. Lain sih Cul. Woi, Mei, lu ngapain, Mei? Lu mancing aja dah lu mah. Kagak mancing gua. Woi, Pino. Woi, Ajis. Woi, Firman. Woi, wali kota. Woi. Woi, Ajis. Jis. Nah, apa ya, Bang? Woi, Fahmi. Emang lu dapat matkul ini, Mi? Cul, absennya gimana, Cul? Yang tadi? Ini suara siapa, anjir? Gua nggak kenalin. Si Adin, si Adin. Adin. Si Ayun. Yun. Woi, Absen di absennya gimana tadi? LMS. Di LMS. Lu semuanya lu sebut itu. Di LMS, Yun. Adin. Oke, Cul. Coba Makasih lu ya. on cam, Yun. Good Lu on luck. cam, Yun. Lu yang kenapa? Lu Kan drawing. di record, kan di record. Enggak ada nomor ini, bukan Adi.
emang TI dapat Nilainya pemrograman Ada. mobil ya? Woi, Samsul, Dimas, Fahmi, Firman. Woi, lagi pada di mana itu? Pulang orang mah, masih B di kampus. Beda Penghuni jam. anjir dia. Penunggu anjay. Ayo cul, Ih, adain kumpul gitu ke. Tapi di tanggal merah. ntar ya, kalau udah sembuh. Aduh, alah. Pulang dim, jangan di kantor baik. Gimana ya? Enak sok. Macet anjing pulang. Mi, tadi ada Romi. Oke, eh, kita mulai ya, teman-teman. Sambil nunggu nggak apa-apa, supaya efektif juga dan efisien ya waktunya kita bisa manfaatkan untuk yang lain. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masuk di pertemuan kita yang keenam dan mohon maaf sekali lagi minggu lalu saya tidak bisa hadir secara langsung ya karena dadakan saya ada rapat ya di Jakarta waktu itu. Di saya set jadi Zoom ya dan ini juga disatuin ya karena memang bahasannya sama saja. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang layouting. Saya izin tutup video ya, supaya efektif bandwidthnya. Oke, kita akan membahas tentang layouting. Layouting yang akan kita bahas ya, layouting yang root layouting ya, bukan berarti kita layouting membuat layout dengan XML seperti yang kita sudah lakukan untuk membuat activity layoutingnya login dan lain-lain ya. Tapi kita membahas sedikit saja tentang mungkin empat ya yang kan kita bahas tentang layouting root yang kita bisa gunakan, kita bisa kombinasikan ya seperti itu. Oke,
Dan ini adalah agenda perkuliahan kita. Jadi kita akan masuk ke layouting, kemudian besok hari Senin kita akan lakukan secara luring ya kalau besok, karena kita akan masuk ke kisi-kisi UTS juga, dan kisi-kisi UTS juga sudah lumayan cukup jelas ya, paling enggak sampai pertemuan kelima plus tambahan ketentuan yang nanti akan saya set di pertemuan ke-7 ya, supaya nanti setelah pertemuan ke-7 teman-teman sudah bisa mempersiapkan untuk membuatkan UTS-nya, sehingga pas saat UTS ya sudah selesai semua ya, tidak ada yang tidak selesai sehingga nilainya menjadi maksimum. Kemudian setelah nanti UTS kita akan masuk ke eh, CRUD, mungkin ya kita masuk ke SQL database, SQLite, kemudian nanti kita akan membuatkan pengolahan data berbasis CRUD, activity CRUD atau proses CRUD, read, retrieve, update, dan delete. Kemudian nanti kita juga di setelah UTS kita akan masuk ke project, persiapan project. Kemudian di samping nanti kita atau saya sendiri pasti akan menyampaikan beberapa materi juga ya, tambahan materi untuk setelah UTS. Tapi paling enggak di setelah UTS itu ya teman-teman sudah mulai aktif untuk menentukan proyek yang masing-masing, kemudian mempersiapkan semuanya ya, artinya perencanaan dan lain-lain, pembagian tugas dan lain-lain. Oke, masuk ke eh, perkuliahan kita. Jadi agendanya hanya 5 aja di sini. Kita akan membahas tentang linear layout ya, yang mungkin sudah kita lakukan juga sebelumnya. Yang pas saat awal kita juga set route layouting kita di linear layout. Kemudian masuk ke relative layout. Kemudian ke constraint layout. Kemudian ke frame layout dan ke tabel layout ya. Kalau frame layout kan sudah juga kita lakukan. Tabel layout mungkin hanya melihat saja nanti ya. Di lebih ke 4 ini saja ya contohnya. Dan duanya memang sudah kita lakukan juga. Jadi seperti itu. Nah, layout kita ke prolog layout dulu ya. Layout ini merupakan suatu tampilan tata letak komponen-komponen UI kita ya di aplikasi Android, di mana layout ini kita gunakan untuk mengelola penempatan komponen-komponen. Ada agak tipe nih teks gitu ya, bisa teks, bisa gambar, bisa tombol, bisa tabel, bisa gambar kecil, bisa gambar yang cukup banyak gitu ya. Bagaimana eh, si komponen kita masih enak kita akses, masih bisa kita nyaman dengan kita interaksi dengan eh, tampilan-tampilannya dengan aplikasi yang memang diperantara oleh tampilan UI UX ya. Katakan satu halaman penuh atau halaman yang lebih lebar atau halaman yang yang potret tapi panjang gitu ya. Bagaimana caranya kita masih bisa konten itu masih bisa tersampaikan dan kita juga masih enak, masih nyaman, masih bisa berinteraksi dengan aplikasinya ya. Gitu. Jadi ini adalah layout secara eh, pengertian dan tujuan ya, seperti itu. Kemudian untuk praktikum layout ya, untuk praktikum layout secara keseluruhan, teman-teman juga nanti bisa gunakan di activity dashboard ya. Ini kita lanjutkan dari project yang sebelumnya. Kalau yang mobile programming kita bisa gunakan project yang sebelumnya, tapi kita manfaatkan di activity dashboardnya, sehingga nanti di activity dashboard tuh secara umum kita pasti akan menggunakan frame layout, tapi di frame layout ini juga nanti akan masuk ke constraint, ke relatif, ke linear, ataupun misalkan eh, ke tabel gitu ya. Pada dasarnya itu. Jadi pada dasarnya sih layout ini kita bisa manfaatkan semuanya. Katakanlah tumpuannya apa, nanti di dalam tumpuan layoutnya itu biasanya apa gitu ya. Tapi biasanya tumpuannya sih constraint ya. Biasanya tumpuannya constraint layout. Di dalam itu kita bisa gunakan frame layout dan biasanya untuk fragment gitu ya. Kemudian kita bisa gunakan untuk yang scroll view ketika memang konten itu bisa kita lihat. Nggak ada scroll view. Harusnya ada scroll view di sini, ada satu lagi ya.
Setelah frame layout ada scroll view, kemudian ada tabel layout. Ini jadi kita gunakan dashboard activity ya di sini. Kita harus tambahkan di layout activity dashboard kita yang di XML itu di layout ya. Untuk tambahkan beberapa button di bawah ya, yang sebelumnya kan hanya button PRG 1 atau button PRG 2 kita gunakan nama buttonnya sesuai dengan layoutnya ya. Misalkan untuk yang BTN PRG FRG 1 ya kita gunakan untuk linear katakan. Kemudian yang lainnya yang menyesuaikan ya. Ada relatif, ada constraint, ada scroll view, tabel yang nggak masuk ya. Kayak nanti 4 ini aja lah. Kalau tabel mungkin kita bisa lihat seperti apa ya untuk layout yang tabel. Jadi kita siapkan, silakan nanti teman-teman setelah mendapatkan materi ini silakan diikuti ya. Jadi masuk ke layout activity, kemudian nanti sesuaikan layout dashboardnya sesuai dengan yang seperti ini ya. Tambahkan buttonnya, kemudian ditambahkan teks dari buttonnya ya. Sehingga nanti ketika diklik harapannya, ketika diklik linear ya nanti yang muncul adalah tampilan layout yang linear. Di mana semuanya disusun gitu ya, disusun dari atas sampai bawah misalnya. Gimana orientasinya ya, tergantung dari orientasinya. Kemudian relatif, kemudian constraint, dan scroll view seperti apa. Jadi silakan diubah untuk yang layout activity dashboard-nya. Setelah sudah beres, misalkan ini tambahannya, katakan tadi kan kita tambahkan 2 ya. Di samping yang FRG 1 ya kita ubah menjadi eh apa yang linear meskipun ID-nya sama ya nggak salah ya katakan ID-nya sama tapi teksnya kan jadi linear kemudian nanti yang satunya lagi yang awalnya fragment 2 kalau nggak salah ya di yang pertemuan kelima diubah menjadi relatif misalkan kita tambahkan juga ID-ID-nya tentunya ya kita harus tambahkan ID karena nanti ID itu akan dibaca kemudian akan dimanfaatkan eh, saat event kliknya ya kita gunakan event kliknya di button itu tentunya ini juga sama kita tambahkan button yang ketiga dan keempat yang tadi untuk menerapkan layout constraint dan layout scroll view ya tambahkan button 3 ini untuk constraint dan button 4 untuk scroll view seperti itu sehingga tampilannya seperti tadi itu yang seperti ini ya tampilannya. Kemudian masuk ke linear layout. Jadi ini prolog sedikit saja untuk linear layout. Jadi linear layout ini merupakan linear yang mensejajarkan semua child view-nya, artinya semua komponen-komponennya di satu direction yang sama ya. Artinya diurutkan, disejajarkan, bisa ke horizontal ataupun vertikal. Biasanya orientasinya ini ya. Kemudian atribut wajib yang harus ada di linear layout adalah width dan height-nya serta orientasinya. Height-nya berapa, width-nya berapa, lebarnya dan tingginya berapa, secara orientasinya mau apa, mau vertikal ataupun horizontal. Kemudian kalau kita gunakan atribut orientation tadi ya, orientasi ini ya, nanti kalau kita bisa digunakan untuk mengatur arah dari child view-nya, artinya dari komponen-komponen di bawahnya ya. Dari komponen UI UX di apa yang kita set dari mulai atas sampai bawah secara dengan urutan nanti ya sesuai dengan orientasinya juga mau di set ke arah ke vertikal kah atau horizontal dan eh, praktikum layout juga sudah kita lakukan juga sebelumnya ya ya artinya tidak ada yang aneh yang pasti kalau kita bisa lihat nih katakan kalau biasanya sih orang tumpuan dari layoutnya kita bikin constraint ya constraint itu lebih fleksibel bisa 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 set di dalamnya bisa linear bisa layout bisa bisa apapun itu bisa tumpuannya di constraint bisa lebih bebas lah ngaturnya gitu ya kemudian nanti di setelah constraint kita tumpuannya ya linear layout tadi linear layout head dan weight-nya kita set kemudian nanti eh, constraint top to topnya kita juga set juga ya start to startnya juga kita set supaya nempel di atas gitu ya nempel di atas dan di atas lah gitu ya di atas dari si tumpuannya kemudian kita tambahkan layout marginnya 10 10 dp kemudian orientasinya tentu kita harus set
katakanlah vertikal atau horizontal, kita set di sini vertikal. Kemudian kita tambahkan beberapa komponen UI di bawahnya, text view. Kemudian ada lagi nanti eh, eh, ada divider katakanlah kita tambahkan ya. Kemudian juga tambahkan text view yang berikutnya supaya menandakan sih ini hanya menandakan bahwa ini adalah linear layout gitu ya. Kita tambahkan deskripsi dari linear layoutnya saja dimasukkan ke sini sehingga tampilan layoutnya seperti ini ya. Artinya memang ya numpuk eh, vertikal berarti bertumbuh dari atas ke bawah lagi ke bawah lagi ke bawah lagi. Silakan dijalankan setelah itu. Kemudian kalau sudah dijalankan tentunya ya dijalankan ada splash screen-nya, masuk ke activity main-nya, kemudian kita klik OK sesuai dengan skenario yang kemarin ya. OK, nanti muncul fragment satu secara otomatis ya karena waktu pertemuan kelima juga secara default di set fragment satu. Kemudian ketika klik fragment satu ya sudah berarti pasti masuk ke fragment satu ya. Segmen satu button di bawah ini mungkin akan berimbas ketika kita sudah gunakan, kita sudah buatkan konten yang relatif, konstan, dan scroll gitu ya. Ketika masuk ke relatif, mau masuk ke linear ya kita klik linear lagi sehingga nanti akan terlihat intent eksplisitnya ya perpindahan. Oh ini bukan intent eksplisit ya karena memang frame layout. Perpindahan tampilannya lah perpindahan apa konten di frame layoutnya yang nanti akan berubah sesuai dengan fragmentnya ya. Gitu. Kemudian relatif, nah relatif berbeda dengan linear ya. Relatif ini mengatur kata letak komponen atau UI user interface pada aplikasi Android dengan cara yang lebih bebas relatif gitu ya. Tapi ini hampir sama dengan constraint tapi agak saya udah nyoba dan agak tricky ya kalau yang sini. Nggak seenak constraint lah kalau constraint tuh salah satunya kita bisa gunakan eh, apa ya? Kita bisa mengkaitkan satu komponen dengan komponen lain itu dengan klik drag gitu ya. Ada talinya, ada pengaitnya, kita tarik mau kemana sehingga nanti kelihatan lebih mudah gitu ya. Meskipun ya beberapa memang lebih prefer untuk mengaitkan antara komponen yang apa yang untuk yang bus ini salah satunya misalkan tadi nanti di constraint lebih enak masih kita gunakan codingan ya dengan mengatur layoutnya gitu. Di ini cara yang lebih bebas lagi, tidak hanya vertikal atau horizontal seperti linear layout ya, seperti itu. Jadi bedanya itu. Kemudian dengan linear layout ini kita memungkinkan kita untuk memposisikan komponen mana saja, misalkan yang kita inginkan untuk tampil di halaman kita, ya lebih fleksibel lah ya, lebih fleksibel ya. Kemudian relative layout merupakan layout yang banyak digunakan setelah linear layout ya pada aplikasi Android. Jadi relatif dulu meskipun kalau sekarang sudah ada yang lebih baik lagi constraint biasanya orang yang menggunakannya constraint. Inilah praktikumnya. Jadi kita lagi-lagi kita gunakan kalau saya gunakan constraint dulu kemudian nanti relatif ya. Apapun itu constraint dulu kalau saya ya. Kemudian nanti di dalamnya mau ada linear lagi atau nanti misalkan ada relatifnya. Kemudian nanti ada scroll view-nya dan lain-lain. Ini silahkan. Dan ini masih kita gunakan fragment 2 ya. Kalau yang tadi kan kita gunakannya fragment satu, masih kita gunakan fragment satu. Ini juga kita masih gunakan fragment 2 untuk membuatkan yang praktikum untuk relatif. Jadi kita ubah saja fragment 2 yang sebelumnya hanya teks saja dengan layoutnya dengan seperti ini ya, dengan layout seperti ini. Kita gunakan relatif, kemudian nanti width dan height-nya juga kita set. Kemudian nanti pengaitnya lah, artinya nanti ditampilkan di mana di awal. Di sini kan start parent-nya. Kemudian nanti layout untuk yang top to top-nya dengan sama parent-nya juga sehingga nempel di atas gitu ya. Kemudian di sini ada text view juga tambahan, kemudian nanti ada text view lagi.
Dan ini kita tambahkan apa? Tambahkan ID-ID-nya ya di relatif ini. Kalau yang di linear kan kita tambahkan ID-ID-nya ya, karena memang secara default pasti disejajarkan ya. Setelah komponen yang pertama ya pasti ditambahkan di bawahnya ketika itu vertikal sesuai dengan width dan height-nya ditambahkan sejajar gitu ya. Kalau ini kita bisa tempelkan tidak sejajar, artinya tidak bertumpuk ya, tidak berurut gitu ya. Bisa nanti di berdampingan kah atau misalkan berdampingan. Contoh yang realnya di sini desainnya kan ada tabel apa ada tombol ya. Di tombol ini juga kita bisa seperti ini. Kalau misalkan eh, di yang linear kan pasti tombolnya akan, kalau itu orientasinya vertikal ya tombolnya akan OK-nya di atas, yang cancel-nya di bawah. Tapi dengan linear kita bisa set tidak seperti itu ya, bisa lebih bebas, fleksibel lah gitu ya. Nah, ya kita harus tambahkan nih ID ID dari setiap komponennya sehingga nanti ketika kita mau tambahkan, katakanlah ini di sini ada button ya. Ini ada button, misalkan ini juga sama nih. Below mana nih? Below apa? Layout below label definisi, berarti setelah ini mas ini di bawah gitu ya. Nah, button ini kita fokus ke button, coba lihat. Ini ada button OK relatif, kemudian di sini ada button cancel ya. Cancel merah. Cancel merah. Kemudian nanti kita bisa layoutnya di mana? Below definisinya, di below definisi sama. Kemudian nanti kita bisa margin lab-nya sebentar ya, sebentar, maaf, sebentar. Wah, mohon maaf kalau di rumah ya seperti ini ya. Wah, gangguannya mohon maaf ya. Oke. Mudah-mudahan sih nggak itu ya, yang jedanya nggak berimbas lah. Saya ulangi lagi aja untuk yang bagian sini. Jadi yang membedakan antara eh, linear dan relatif kita bisa lihat di buttonnya saja ya untuk yang kelihatannya banget mah. Jadi kalau misalkan button dua ini oke dan cancel. Oke, ini kita bisa set ini di bawah di mana atau setelah apa juga kita bisa set di sini nih. Layout below, layout di bawah mana? Di bawah si label definisi, berarti di bawah sini ya. Definisi berarti di sini. Kemudian nanti di button merah kita juga bisa set below mana nih? Below masih below di apa? Below sini. Cuman nanti kita bisa, harusnya sih ini bisa setelah button ini gitu ya. Setelah button yang oke ini. Cuman kemarin saya coba cek ternyata emang agak tricky kalau si linear, makanya salah satu yang saya set adalah atau akalin adalah di margin left-nya. Di margin left-nya saya tambah aja 100 dp ya sehingga nanti posisinya ada di sini. Paling enggak tidak seperti linear. Kalau linear kan nggak bisa seperti itu ya. Artinya nggak ada below, ya pasti below ya, below dan sesuai dengan width-nya dan height-nya gitu ya. Kalau width-nya made parent berarti kan udah satu satu dari pinggir kiri di pinggir kanan itu dipenuhi oleh tombol ya dengan head yang katakanlah sekian dp gitu ya, dan cancel pun akan di bawah. Nah, ini salah satu yang penanda relatif ini kita bisa terapkan di sini ya. Gitu. Kemudian, nah, silakan teman-teman jalankan kalau seperti ini sehingga kita tidak usah mengubah aktivasi dari fragment itu nanti di frame layoutnya di mana karena kita sudah menggunakan dua dua frame layout itu ya. Sudah kita gunakan dua fragment di frame layout. Artinya ya pasti akan jalan ya. Eh, Mulai dari splash screen, activity main, kemudian nanti kita secara default akan masuk ke dashboard yang linear. Kemudian kita klik yang relatif akan masuk ke yang layout yang relatif yang tadi. Kemudian kalau kita mau kembali lagi ya kita klik
kembali lagi ke dashboard yang linear, kita klik linear. Nanti untuk yang UTS, nah ya dashboard ini kita nanti set eh, set layoutnya lebih bagus ya. Artinya itu jadi tantangan teman-teman untuk membuatkan gimana caranya membuatkan layout yang baik. Nanti ada ketentuan ketentuan kontennya ya. Gitu untuk yang relatif. Kita masuk ke constraint. Jadi constraint ini juga ya hampir sama ya. Katakanlah constraint ini adalah layout dengan tata letak komponen yang bebas tanpa aturan orientasi horizontal vertikal seperti linear layout. Ini plug-to-plug memang sama dengan eh, relative layout ya. Tapi di sini kita kalau saya ngelihat di constraint ini ada pengait atau tali ya yang menarik dari setiap sisi layoutnya dengan secara fleksibel ya, seperti margin dan lain-lain tuh ada pengaitnya. Jadi kalau misalnya kita punya komponen dua gitu ya, kita mau kaitkan komponen itu nanti secara tata letaknya seperti apa, tinggal dikaitkan atasnya, samping kirinya, samping kanannya gitu ya. Kalau itu nanti akan nempel di komponen yang sebelah kiri berarti samping kirinya yang kita set gitu. Jadi ada tali yang kita bisa set secara visual. Kita tarik talinya, kemudian kita kaitkan lah di komponen di, di poin dari komponen yang kita akan set dan komponen yang sudah ada di layout sebelumnya. Di constraint atau tali ini wajib dikaitkan pada anchor point yang poin tadi ya, yang saya bilang poin di poin mana, anchor point namanya, atau satu titik yang dapat berupa sisi dari parent layoutnya. Jadi parent layoutnya juga katakanlah kita punya parent layoutnya sebesar halaman kita juga kita bisa kaitkan ke atas parent layout atau ke sisi atau ke bawah dari parent layoutnya ya. Atau juga bisa komponen lain yang tadi saya bilang. Kemudian constraint atau tali yang terdapat pada child view constraint layout wajib mengaitkan minimal ada dua sisi ya sehingga menjadi lebih rapi lagi. Itulah constraint layout. Kemudian, nah, untuk kita buatkan constraint layout dan di scroll view ya, satu lagi, kita akan gunakan fragment eh, yang fragment yang tambahan ya. Artinya tadi kan sebelumnya kita sudah buatkan dua fragment untuk yang praktikum kelima ya, di praktikum keenam ini kita tambahkan dua fragment lagi sehingga sehingga nanti kita dapat menerapkan yang constraint layout dan eh, scroll view ya. Kita tambahkan dua fragment tambahan. Kemudian tentunya kita tambahkan juga di sini teman-teman bisa lihat ini adalah inisiasi dari atau ya ini bukan inisiasi ya. Ini adalah deklarasi variabel ya, ada btn frg 3 dan frg 4. Ini masuk ke komponen dari button. Kemudian di bawahnya juga kita eh, kaitkan ya, kita set nih yang BTN FRG3 tuh di set atau instansiasi ke objek yang mana gitu ya. Oh, ini kan ke objek yang BTN FRG3 yang tadi kita sudah buat di awal ya. ID uniknya itu, kemudian di BTN FRG 4 juga kita kaitkan dengan ID BTN FRG 4 juga gitu. Jadi ini yang atas atau deklarasinya, yang bawah adalah instansi apa? Instansiasinya ya. Kemudian yang terakhir ya untuk eh, kita set untuk yang on click-nya ya. Jadi event on click-nya kita set nih di sini. On click listener-nya kita set dan kita arahkan nanti eh, ke fragment yang sudah kita buat tadi. Fragment 3 dan 3 fragment dan 4 fragment yang saya buat ya. Artinya ya ini adalah apa? Pengaktifkan si eh, fragment di eh, di frame layout yang kita sudah set di activity dashboard itu ya. Gitu. Jadi ini untuk yang tiga fragment yang atas untuk constraint layout dan
empat fragment ini kita gunakan untuk yang scroll view. Kita set seperti itu. Ini di mana? Di dashboard activity tentunya ya. Di dashboard activity di setnya. Kemudian constraint layout. Nah, constraint layout ya kita tinggal tambahkan saja constraint layout, kemudian text view-nya apa. Kita ubah si fragment 3 di layoutnya ya, atau fragment 3 XML kalau kita buat 3 fragment. Ini kita set saja layoutnya seperti ini. Kemudian nanti yang eh, ya yang teman-teman bisa lihat di sini ya, kalau yang text view mungkin ya, text view kan judul, label judul nih kita bisa lihat ID-nya ya. Label judul, kemudian nanti layoutnya top to top, start to start, ini juga parent-parent. Kemudian text view ini juga kita bisa set ini ID-nya dengan label definisi nih, supaya nanti apa? Supaya nanti juga kita bisa set juga nih constraint start to startnya ke label judul, artinya ke label yang judul ini. Kemudian, kemudian Kemudian kita juga bisa lihat nih di button ini juga kita tambahkan ID-ID juga ya. ID-ID juga. Kalau ini kita setnya memang nggak pakai tali yang visual. Tapi kalau teman-teman pakai yang tali visual itu kita bisa, teman-teman juga bisa lakukan juga ya. Eh, Coba ya klik, kemudian setelah diklik, kemudian nanti tarik di anchor point-nya ya. Nanti saya mungkin bisa tunjukkan ya. Ini. Di sini saya memperlihatkan ya, kita ambil dari yang layout yang di sini saja. Constraint status start kemana nih? Ke label definisi. Ke label definisi berarti ke sini. Kemudian nanti bottom to bottomnya label definisi juga. Kemudian nanti yang button ini kemana? Ke label ke ke, eh, ke apa? Ke label ini ya, ke label cancel ini. Wrap konten juga, margin netnya 10. Seperti itu. Kemudian nanti di sini start to start end-nya ke label oke const, oke const ya, yang tadi nih. Ke oke constant ya artinya. Ini tali-talinya nih. Kalau kita bisa lihat ini tali-talinya nih. Sehingga nanti bisa terlihat eh, kaitan si point anchor-nya itu kemana gitu ya, kalau di constraint tuh. Ini hampir sama dengan relatif ya, artinya memang bebas gitu ya, teman ya. Bedanya ada talinya aja yang kita bisa manfaatkan secara visual. Dan kalau dijalankan ya seperti ini ya. Jadi kita sudah punya beberapa jenis tiga kan layoutnya. Ada linear, ada relatif, dan ada constraint. Tuh. Satu lagi scroll view. Sebelum yang table view sih kita melihat saja ya. Ini scroll view ini dari namanya juga kita sudah eh, mungkin sudah kebayang ya, scroll view. Jadi kalau kita mau layout yang memang butuh scroll, maka kita gunakan layout yang ini. Jadi ya, komponen atau layout ini tuh digunakan kalau komponen UI yang kita atur letaknya emang letak dan tinggi ya. Tadi ini tinggi dari tata letak. Itu jadi eh tata letak komponen yang melebihi dari tinggi dari ukuran ukuran layar kita tuh memang pasti nggak bakalan kita bisa lihat ya kalau kita tidak gunakan layout yang scroll view ini ya. Artinya ya kita gunakan ini tuh untuk bisa kita scrolling ya. Kita kita bungkus komponen-komponen yang dapat yang tadi yang secara tampilan melebihi layar supaya bisa dilihat dan digulirkan, kalau bahasa Indonesia itu digulirkan atau scrolling gitu ya. Nah, scroll view ini menyediakan layout yang bergulir secara vertikal atau juga ya bisa bergulir secara horizontal juga ya. Tapi ada lain kalau misalkan kita mau kita gulirkan atau kita scrolling dengan horizontal, kita gunakan horizontal scroll view ya, bukan ini. Tapi ya pada intinya ya ini untuk yang vertikal saja. Kemudian ini adalah praktikumnya.
Jadi katakan kita buatkan ya kita manfaatkan yang fragment 4 ini layoutnya kita masukkan eh, text view di scroll view dulu ya tentunya scroll view dulu layoutnya kita set misalkan width dan height-nya seperti apa kemudian layoutnya tuh kemana constraint-nya ya constraint to top top to top start to start kita tempelkan di atas sehingga nempel di atas dari parent-nya yaitu frame layout-nya ya atau constraint-nya dan sebenarnya kan ada di frame layout ya kemudian kita masukkan text view katakan di spek view ini kita masukkan yang lorem ipsum ya. Ini sih kan sedikit ya. Lorem ipsum berapa karakter gitu kan akan banyak sekali seperti yang teman-teman bisa lihat di sebelah kiri akan banyak sekali scroll view. Kemudian kita tutup dengan scroll view. Ini adalah layoutnya dan ketika kita jalankan ada satu yang kita harus tambahkan ini. Supaya scroll barnya hilang, di sini kita juga tambahkan properti atau tambahkan atribut ya. Scroll barnya kita set dengan none sehingga tidak ada eh, tambahan scroll bar yang kelihatan di sini ya. Jadi nggak ada scroll barnya ya. Jadi kelihatan lebih natural kalau menurut saya ya. Jadi nggak ada kelihatan scroll barnya posisinya di mana gitu ya. Ya kita tinggal apa gulirkan saja ke atas atau ke bawah gitu. Jadi sehingga eh, di slide di 24 ini teman-teman sudah bisa membuatkan 4 layout yang bisa teman-teman kombinasikan ya, bisa dikombinasikan berarti bukan hanya semuanya linear gitu nggak gitu juga. Kita bisa gunakan kita bisa kombinasikan layout-layout ini sesuai dengan yang kita inginkan sehingga tampilannya memang sesuai dengan yang kita inginkan, tidak linear semuanya, tapi ada relatifnya. Katakanlah ada linear yang kita butuh linear ya kita butuhkan linear tapi ya itu kita bisa kombinasikan ya dan mana yang lebih apa lebih enak ya nanti teman-teman ketika teman-teman sudah punya kasus rasanya nanti sudah mulai melihat nih wah enaknya ini pakai eh, pakai ini aja nih layoutnya gitu ya. Tuh. Kemudian kalau frame layout mungkin ya sedikit saja kan ini sama saja ya karena kita sudah menggunakan ini di pertemuan kelima. Ya, frame layout ini frame layout atau layout yang paling tepat digunakan untuk beberapa komponen yang saling tumpang tindih ya. Kalau di HTML ini kayak iframe ya, iframe. Jadi tampilan di atas tampilan gitu ya. Kita gunakan iframe. Dan biasanya frame layout ini digunakan sebagai tumpuan dari sebuah fragment yang sudah kita lakukan dan memang kita lakukan untuk yang eh, keseluruhan dari pembelajaran dari layout ya karena semua kan ada di frame layout dan ada di satu activity saja yaitu activity dashboard. Itu ya dan frame layout sudah diterapkan pada pertemuan kelima. Ya, ilustrasinya seperti itu, diklik, muncul lagi. Ya. Kita kan menunya di bawah ya, menunya di bawah, diklik, muncul yang mana, diklik, muncul fragment yang mana, diklik yang lain, muncul fragment yang lain. Kemudian kalau table layout ini hanya pengenalan secah saja, tidak ada praktikumnya. Jadi ini layout yang digunakan untuk menampilkan aplikasi Android, tapi berdasarkan baris dan kolom ya, layaknya sebuah tabel. Jadi kita kalau misalkan mau buat tampilan yang mirip-mirip kayak tabel gitu ya, ya gunakan layout ini. Kemudian kalau kalau tutorialnya teman-teman bisa coba cek di salah satunya di sini ya. Silakan bisa dicek seperti apa dan bisa dicoba-coba sendiri ya. Itu. Oke, teman-teman sampai sini saja pertemuan kita tentang layouting. Silakan jika ada yang ditanyakan bisa bertanya atau kita diskusi ya. Sekali lagi untuk UTS hari Senin besok tentu kita akan bahas ya. Saya akan coba set ketentuan-ketentuannya yang pasti eh, semua semua yang kita pelajari ya jadi dasar untuk teman-teman untuk nanti menjahit lagi ya. Menjahit artinya
ada kasus ini nih yang kita sudah pelajari apa ya, teman-teman tinggal nanti menggunakan materi yang sudah kita gunakan, kemudian diterapkan di kasus yang nanti akan saya set di UTS ya. Dan yang pasti sih pertemuan kelima menjadi dasar tuh. Jadi ada splash screen-nya, ada login, meskipun logik untuk loginnya belum kita lakukan ya, karena memang kita belum masuk ke yang SQL lah minimal, atau nanti bisa lebih ya kita bisa buatkan API untuk kita hit misalkan, sehingga nanti eh, ya masuk request datanya ya, request data ke API ya, nggak langsung ke database. Tapi ya SQL menjadi bagian, SQLite menjadi bagian yang kita pelajari ya di pertemuan setelah UTS mungkin. Oke, ada yang tanyakan? Sekali lagi materi sudah bisa dicek, kemudian silakan diakses dan akses materi menjadi absensi. Oke, cukup? Cukup ya? Ya, gimana, Cukup Mas Pak, Salman? cukup. Terima. Cukup ya? Oke, silakan dipelajari, kemudian kita ketemu nanti hari Senin untuk yang ya semuanya, berarti yang reguler ini kan saya satukan semua. Kita ketemu hari Senin untuk bahas pertemuan ke 7 plus kisi-kisi ya, insya Allah. Oke, kalau gitu saya tutup perkuliahan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.